malam, berjumpa kembali dalam acara hari ini Tesi TV. Tepatnya hari ini Senin tanggal 9 November 2021, tepat pukul 9.40 sampai dengan 9.49. Oke. Kita mulai acaranya. 5, 4, 3, 2, 1, speak out. Ya. Ini adalah judulnya inklusi yang keempat. Tadi 1, 2, 3 sudah sama Jerry, sekarang inklusi yang keempat. Ya. Acaranya apa? Terus ngobrol aja. Ya, hari itu ada juga Roni, ada Jerry, segala macam, disaksikan semuanya. Tinggal dibicarakan apa yang mau disampaikan. Itu kita gampang kok. Kalau misalnya kita mau yang waktu langsung juga nggak mungkin jadi ya. Jadi yang biasa-biasa aja, jadi ungkapan-ungkapan hati itu disampaikan aja. Ya. Nah, dalam acara hari ini itu yang mau saya bahas. Inklusi keempat itu artinya setiap orang punya rekening dan ya apa caranya rutin transfer kan gitu toh, ya toh. Jadi untuk hari yang bulan apa ya? Bulan Oktober sudah ya? Belum. September toh sudah. September, Oktober separuh. Yang di September yang saya transfer di Gerai itu apa nih? Itu kan untuk yang Oktober separuh. Untuk Oktober. September nol. Lek main Tamiya dikasih tuh. Main Tamiya dikasih. Dikasih ya tuh. Kayak gitu ya wis istilahnya main Tamiya yang banyak aja nih. Ya. Main Tamiya yang banyak aja. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gitu? Sekarang saya tanya sama Ari. Kalau misalnya nggak ada jualannya, ya nggak ada jualannya. Terus mari gitu gajinya itu ikut sopir ya. Diskonnya gede-gede. Terus mari gitu ya apa caranya? Untungin saya apa caranya? Ya kalau usaha tidak menguntungkan ya tidak usah diteruskan. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Loh, sebenarnya lah kok bisa terus. Ya yang lainnya pasti dia untung karena bisnis itu kan ya satu persatu tapi adalah kumpulan dari beberapa variabel sehingga tercipta yang namanya hasil akhir yaitu Nah, di situ ya nggak ketemu. Jadi dikumpulkan jadi satu itu maksudnya ada unit yang rugi dan ada unit yang untung. ya pasti itu karena sebuah dealer itu tidak mungkin dia bisa minta hanya unit untung aja kan apa ya semua keberpanannya namanya TAM sebagai apa ini tentunya dia mempunyai line produk yang bermacam-macam di mana di sana ada untung ada yang tidak. Nah, tapi kan itu adalah bisnis itu kalau untung semua ya semua pasti orang mau bisnis dan saya rasa juga ada kalau dealeran tak sendiri bisa jualan tapi kan dengan banyak dealer itu kan bagaimana sebagai kaki tangan dari kita untuk bisa produknya laku, market bisa tercapai, dan itu karena selama ini tidak mungkin namanya dealer Toyota itu rugi, tidak mungkin, pasti untung. Kenapa? Kan yang ngantri untuk jadi dealer Toyota kan banyak antri, bahkan tidak semua orang bisa. Kenapa? Ya duit bukan yang utama mungkin di Toyota, tapi ada beberapa hal yang menjadi bagian daripada sesuai visi dan misi daripada Toyota sendiri. Itu sih yang setahu hari. Oke. Ya. Terus sampai segitu supaya bisa untung bagaimana? Dealer lain kok bisa untung bagaimana caranya? Ya dealer lain dia bisa mengatur artinya dengan dia punya unit yang untung sama tidak untung dan dia sudah prepare misalnya Alphard nih ya Alphard pasti untungnya besar ketika dia jualan Kalia yang mungkin nipis dia bisa disebutkan di situ sehingga hasil akhirnya apa untung. Saya rasa kalau bisnis nggak untung nggak mungkin orang banyak ngantri jadi kejualan Toyota. Oke, berarti ada untung dan ada rugi gitu ya, menurut Ari ya? Ya, Karena tapi ada hasil untung, ada akhirnya ya rugi. untung sih. Hasil akhirnya untung. Oke. Sekarang saya tanya, kalau misalnya bukti, salah satu bukti aja, nggak usah yang konsep-konsep gitu, langsung bukti aja. Sekarang kayak misalnya HIS, itu untung atau rugi? Ya kalau kita pegangan cuma satu unit dikatakan rugi, tapi ketika kita mungkin punya banyak unit, misalnya kita punya satu HIS, tapi kita punya nggak usah banyak-banyak,
aja Alphard sudah pasti ketutupan. Oke, kalau gitu bisa jual Alphard nggak kali? Ya saat ini karena sudah tidak ada sales ya, saya belum bisa jualan. Berarti nggak usah diomong no. Kecuali kalau misalnya Ari punya Alphard, terus mari gitu ada AIS, nah kita subsidi silang, monggo nggak ada masalah saya. Tapi kalau misalnya tidak ada Alphard, apa yang mau Ari tidak bisa jual Alphard, apa yang mau dikerjakan tuh apa, kan nggak ada. Ya makanya kan Saya tergantung Ari tuh. Ari mau jual apa kan gitu. ya, tapi kalau kita misalnya nggak punya stok sendiri, Nah. stok sendiri yang artinya yang bukan daripada kita itu kan memang susah. Nah, Kondisi sekarang kita ini kan kita punya tipe yang seperti ini dan notabene ini rugi dalam arti semakin lama semakin rugi karena kondisi daripada di lapangan. Supaya untung bagaimana? Ya supaya itu memang harus bisa jual unit-unit yang bisa mensubsidi kerugian daripada. Yang jual siapa? Sales misalnya. Ya Tapi sudah. kita kan nggak punya sales. Nah, itu urusannya Ari. Saya tanya sama Ari. Ya saya nggak bisa maksa sales karena sales punya pilihan. Nah, Artinya gini misalnya. Akhirnya apa? Kalau misalnya punya pilihan, ya saya pun misalnya punya stok Alphard, Mister mau nggak diskonnya sekian 50 juta, kalau nggak mau nggak bisa. Akhirnya ya seperti itu salesnya yang untung, bukan Tapi itu dealernya. yang terjadi misalnya. Karena apa? Deal jadi toh. Yang jual di Toyota ini kan bukan hanya kita, tapi ada banyak dealer lain gitu. Artinya mereka punya hitung-hitungan sendiri. Sales ini kita susah pegang, apalagi di kita kan juga mereka model freelance, tidak digaji. Artinya apa ya? Pikirnya mana yang ada barang, ada untungnya makan. Itu yang terjadi. Sekarang saya tanya, misalnya sales digaji Bu, gitu. Apa yang membuat sales itu bisa setia jualan sama kita? Loh, konsep kita sudah benar. Ada nggak jaminannya? Ada nggak? Nggak ada apa nggak? Jaminannya ada apa nggak? Tidak ada jaminan. Ya sudah, berarti tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Meskipun digaji pun, posisi ketika dealer megang stok itu adalah posisi lemah, karena bisa dipermainkan. Jadi posisi sekarang ini sudah benar atau salah? Ya benernya ini menurut siapa nih? Kalau menurut Mister mungkin mengamannya ini mungkin benar. Tapi menurut sales, ketika sales itu tidak ada yang mau dengan kita, berarti kan ada something wrong yang menurut dia, wah nggak iso ini diterusin gitu. Ya Nah. kita melihatnya kan pasti ada gula, ada semut lah. Nah, Ya loh. berarti tujuannya sales yang seperti itu adalah membuat dealernya rugi, gitu dong. Dia ngomong rugi enggak, Mister, karena buktinya dealernya itu ya enggak ada yang tutup, Ya, terus mereka istilahnya semakin gini. berkembang. Nah, cuan tipis istilahnya. Cuannya tidak bisa besar tipis, tapi yang dibandingkan sama kerugian yang lebih banyak ruginya sama stok yang lain. Akhirnya apa? Ujungnya rugi. Kalau ujungnya rugi kan nggak mungkin misalnya dealer lain bisa mengembangkan punya cabang yang lain-lain. Nah, itu ya lihat dulu gitu dong. Itu dia lihat dulu. Kalau misalnya bisa likuiditas, ya perusahaan itu bisa likuiditas, berarti itu sehat. Kalau nggak ngono ya bisa aja dijengki terus. Dari manapun ya bisa aja dijengki terus. Gitu dong. Dan itu yang saya tidak mau. Kalau saya nginjek nggak mau. Kalau orang tua saya nginjek silakan, nggak ada masalah. Kalau saya nginjek nggak mau. Jadi saya perbagian. Jadi kalau misalnya saya main golf ya, saya tidak mungkin gini menang terus kalah, nggak mungkin. Berarti saya salah dalam menilai lawan saya. Saya kalau main sama orang itu harus menang terus, tapi tipis-tipis. Nggak boleh besar. Kalau besar pasti lari. Gitu. Jadi playoffnya seperti itu. Nah itu boleh dibuktikan kan gitu toh. Nah sekarang sama. Unit saya ada yang untung, ada yang rugi. Ya toh. Ya rugi, biarkan aja sudah. Sing untung mana sing untung? Ya toh. Kan gitu toh. Nah sekarang saya ingin memperbesar keuntungan saya dengan bagaimana? Dengan cara kalau kamu punya bisa jualan, saya belikan. Istilahnya kan gitu toh. Berarti yang saya mau cut adalah jelas adalah kerugian bunga yang harus ditanggung itu harus hilang. Ya toh. Komponen bunga itu harus hilang, kan gitu toh. Kenapa kok gitu? Karena dengan cara saya beli dulu baru jual, itu yang diuntungkan bukan dealer, diuntungkan adalah sales. Kok belum sak ini apa enggak? Belum ya, kata dol kan gitu toh. Ya kan di situ toh. Jadi itu komponen itu yang saya hilangkan.
Nah, tinggal sekarang siapa yang mau, ternyata nggak mau, berarti sales kita maunya ya memang itu gitu dong. Kalau misalnya saya seseorang itu kan gitu, jadi misalnya gini, saya bisa mendapatkan hasil dari itu, berarti sumber daya saya itu. Ketika itu tidak ada, saya kan kelimpungan istilahnya. Tapi kalau saya tidak biasa dengan itu, ya jualan biasa, aku nggak perlu ngurusi jenenge sales, yang penting orang jualan ya tak jual kan gitu. Nggak perlu ngitung urusannya dealer itu untung berapa, nggak perlu gitu. Jadi mata itu ditutup istilahnya gitu toh. Saya nggak perlu tahu untungnya Alfa berapa, untungnya HX berapa, gini barang. Yang penting ini ada customernya diskonnya maunya sekian. Kalau misalnya bisa diikuti, kalau nggak bisa berarti dikasih jaminan harga, beres sudah. Kan itu doang. Jadi istilahnya bukan kelilingan bandingkan. Kalau bandingkan berarti sudah lebih daripada sales itu sendiri. Bukannya sales mau banding-bandingkan, ya nggak mungkin. Kalau si customer yang membandingkan, tugasnya sales adalah bagaimana meyakinkan dengan jaminan harga. Gitu tuh. Nah, pembicaraan semacam ini kenapa kok direkam, diuploadkan? Karena pembicaraan semacam ini sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi akhirnya harus ada teknologi khusus, senjata khusus untuk supaya bisa berakhir kan gitu. Intinya di sini. Nah, kenapa kok sekarang gajinya jadi main Tamiya? Ya, karena itu faktanya. Kalau saya disuruh nanggung gaji, saya dapat hasil dari mana? Dari servis misalnya. Servis urusannya dewe. Kembali lagi kalau ke dunia persilatan itu, setiap tubuh kita itu harus bisa dijadikan senjata. Entah gigi, tangan, jadi bukan tangan tok sing dilatih ya. Untu, ya driji, ya kuku, ya ndas, kepala, semuanya bisa dijadikan senjata untuk mematikan. Ya tidak ada yang salah dengan konsep bisnis sebenarnya. Sebenarnya kan gini, ibarat kita itu punya toko nih, kita punya toko sabun. Sabun ini dijual oleh semua toko. Ketika sabun di toko kita harganya beda dengan di toko lain, orang kan akhirnya kenapa ya sabun jahit itu nggak laku lagi ya? Karena di tempat lain sabun itu harganya lebih murah dan Yang lebih murah apa sales? ya bisa sales, bisa customer, karena sekarang bukan hanya sales, customer pun kan sekarang dengan adanya teknologi online dia bisa ngecek semua Ya. tinggal buka website atau klik apa, ada nomor telepon, tinggal telepon, kita ngerjain. Ya, yang terjadi sekarang sales ya. Terus Arif mau ngambil posisi apa? Ya kalau saya diberi pilihan misalnya, ya toh, saya pasti cari apa? Harga yang istilahnya pasaran aja. Kenapa? Kalau kita misalnya karena yang jual ini banyak, bukan cuma kita sendiri. Kalau kita jual sendiri, ya, bebas kita mau ngatur harga berapa aja, tidak ada masalah. Yang punya barang kita. Tapi ketika yang jual itu banyak, ini produk-produk massal lah katanya. Harga kita jauh di atas pasar. Nah, itu buktinya apa? Mau saya kasih jaminan harga terbaik kok. Ya ketika ada jaminan harga terbaik, tapi kan ini juga ya contoh kasus misalnya customer yang kemarin yang customernya apa temennya Mister itu ada belum ya dia kamu itu ngasih jaminan harga tapi buktinya ya tetap baik gini itu kan ya saya sampaikan karena ya apalagi itu ini sudah aku loh dikasih sekian Enggak, buktinya mana? Saya tanya buktinya kan nggak ada chatnya toh. Orangnya kan nggak bisa ngasih chat. Lah kalau cuma ngomong tok ya jenenge customer ya kabeh pasti gitu lah. ya chat sudah disampaikan itu kan rahasia istilahnya semua istilahnya semua orang tahu cuman ya kalau ditunjukkan itu kan akan Ya, dan kita lihatnya sebenarnya bukan hasil akhir chat tapi hasilnya adalah unit itu laku apa tidak laku kok akhirnya beres loh. ya, walaupun ada kekecewaan Loh, sekarang gini loh, antara kecewa dengan pura-pura kecewa apa? Bedanya apa? saya sih melihatnya simpel. Mister kan menciptakan sistem pikiran yang wis pokoknya ada barang saya jual harga sekian. Jadi
saya pun nggak gaji kok, nggak gaji sales ya gaji ini kok. Ya sudah pilihan, artinya apa, sales ini akan ambil barangnya misalnya ketika cocok dengan apa offering dia, enggak ya sudah. Makanya kenapa sekarang misalnya sales kok nggak ada yang ke kita, kok lari semua, ya karena memang doktrin awalnya seperti itu gitu loh. Mereka loyalitasnya ya nggak ada loyalitas apa ya, mereka pikir oh ya kalau barang pak di sini akeh pak iso ya sudah. Nah sekarang kita misalnya paksakan ya apa pak diskon itu kalah ya pak, bisa bilang mana buktinya diskon ya, kalau saya sampaikan itu pasti akan mengganggu yang lain gitu. Tapi kenyataannya apa, barang kita intinya kan barangnya terjual apa tidak. Nah, barangnya terjual kok berarti saya salah, tapi barangnya tidak terjual berarti ini ada yang salah. Menurut saya jawabannya bukan itu. Jawabannya itu adalah setiap customer yang langsung berhubungan dengan saya selalu jadi. Oke? Ya itu adalah goodwill daripada customer, karena gini mister, ada beberapa macam karakter customer ya. Ada karakter yang mungkin kenalannya owner, dia tidak melihat dari harga atau melihat oh ya sosok, oh Roy sing dewe dealer, itu ada. Tapi ketika customer itu yang based on-nya memang dari sales yang dia dapat dari kanvas macam-macam, itu kan beda. Kenapa? Trust-nya kan beda. Sama lah, saya mungkin beli ke orang yang sudah kenal gini, harga mungkin nomor sekian gitu, aku sebutkan aja. Tapi kalau sales ini real yang ada di lapangan, sensitif sekali masalah price. Saya pun terhadap orang yang saya kenal, tidak mungkin saya nego. Kan dibeli orang pasti saya berikan jaminan harga terbaik, dan orang-orang yang bersama saya itu juga bukan orang bodoh, dia pengusaha semua, dia pasti ngecek. Jadi orang bisa beli mobil kok. Jadi trust itu lebih mahal daripada harganya, dan saya harus jaga itu. Nggak mungkin. Jadi intinya cuma satu toh. Setiap customer yang berhubungan dengan saya langsung, itu saya selalu menjalankan jaminan harga terbaik, dan itu berjalan. Oke. Tapi yang melalui sales itu banyak olahannya. Gitu. Apa dari sales itu terjadi satu polarisasi. Salesnya punya kekuatan sendiri sehingga berdrama, kan gitu dong. Nah sampai kapan? Yaitu kata kuncinya seperti apa yang saya tadi katakan di inklusi yang pertama itu. Ya, nah, motivasi. Kalau ada depan belakang ya pasti kok gitu terus. Ya toh, di situ aja. Ya, jadi istilahnya ya itu, jadi jualan Toyotanya itu nggak susah. Yang susah ini faktor manusianya, di mana sales itu bisa bermain-main, dan dalam hal ini hari saya tidak tahu posisinya mau ngambil posisi sebagai di pihak sales atau di pihak saya, ya jangan ngomong di pihak booster tapi harganya sales ya podo ae ya, nggak ketemu terus kan gitu. Sampai apa? Sampai firm gitu kan gitu. Nek kalau saya ngambil posisi sales, oh ya saya ikut di Mister ya berarti pokoknya apa caranya tak dealno supaya ini bisa deal kan gitu. Tapi nah saya ikut di Mister tapi nah ini tergantung ya tuh sopo harga sing mana sing bisa itu ya nggak akan pernah ketemu. Karena apa? Karena order itu tidak akan pernah terjadi kok. Jadi ya pokoknya ada ya sudah gitu. Akhirnya apa? Ya jadi YouTube-YouTubean toh, dan trik-trik semacam itu sebenarnya itu yang akan dibahas, di mana semua dealer juga mengalami hal yang sama, cuman ketemu nopo enggak kan gitu. Ya kalau saya posisinya, kalau kan gini, saya mesti menjembatani antara manajemen dengan sales. Karena kalau saya terlalu posisi di Mister, tidak akan jalan. Kenapa? Ya Mister maunya baku, pokoknya harga ini harus jual. Sedangkan saya pasti berhubungan dengan sales. Enggak kok, sekarang gini loh, kayak misalnya produk A mau diskon 10 juta saya ngikuti, mau 15 juta kalau pasar gitu biasanya ngikuti. Yang pasti saya nggak mau nyetok terus mari gitu ditusuk, nggak mau aku kan gitu dong ya. Intinya saya tidak mau dimanfaatkan sama sales, saya nggak mau. Kalau mau sama-sama untung ya nggak apa-apa, namanya kan pasti untung ya, pasti untung gitu. Jadi ya harus sama-sama untung kan gitu dong.
Yang bingung ngambil posisi kan di posisinya Ari. Gitu toh. Jadi diputuskan aja. Kalau di satu dealer, kalau dealer motor ya saya punya banyak sales apa segala macam gak ada masalah saya. Ya toh. Kan saya ada 3, dealer motor, di kita dan di satu dealer. Ya. Dan dealer motor ya orang sales lah. Sementara Teking nggak mau kalah, ya PPKM nggak mau kalah, ya tak biar dulu aja, nggak ada masalah. Tapi saya ngisi waktu dengan keluarga. Ya, kalau hukum alam dikorbankan demi hukum negara ya bodoh. Itu orang nggak masuk akal kan gitu. Nah sekarang kalau misalnya di Invicta bagaimana? Di Invicta stoknya diminimkan sampai tinggal 1 unit toh, iya toh, gitu toh. Nah kalau di satu dealer mana? Stoknya disirukan. Jadi ada yang 100, ada yang 1, ada yang 0. Banyak, minim, dan 0. Nah, tiga-tiganya ini bermain di harga yang berkompetitif. Meskipun banyak barang ya harganya kompetitif. Stoknya 1 ya harganya kompetitif. 0 pun kompetitif, jaminan harga terbaik. Itu saya posisinya ngambilnya seperti itu. Nah, tinggal di Ari ini posisinya itu mau diambil yang bagaimana? Ini kan bingung. Yang berposisinya kan ada. Masalahnya saya boleh dan punya pilihan enggak gitu. Kalau saya kan istilahnya kalau boleh punya pilihan ya pasti pilih bagaimana saya bisa hidup. Tapi kalau ketika saya enggak punya pilihan ya yang ada apa ya itu ya saya perjuangkan bagaimana caranya. Tapi kalau ada masukan ya tolong saya juga didengar masukannya supaya ini jalan. Tapi kalau misalnya masukan saya dan didengar ya kan pasti kerepotan. Satu tidak mungkin jalan. Nanti tidak jalan saya yang disalahin curiga ini. Tapi ketika dikasih masukan tidak bisa diterima kan repot saya. Didengar kalau penghasilan duit. Kalau nggak penghasilan duit apa yang mau Ya, didengar? duit itu kan akan ngikut ketika semua jalan. Baik. Sama seperti sekarang gini aja. Sekarang Ari mau jual apa? Kalau kamu memang ada sumbernya, mau jual apa? Kan baru bisa saya proses. Kalau mau jualan apa? Meskipun ada stoknya banyak, oh nggak harus dijual apa kok? Stoknya banyak, ya nggak jualan. Stoknya minim, ya nggak jualan. Nggak ada stok, juga nggak jualan. Sekarang saya tanya sama Ari, lah posisinya Ari ini mau beli atau mau jual? Ya, dengan orang jualan itu kan ada beberapa macam permasalahan bisa. Jadi mungkin customer atau apa. Hal mungkin yang perlu kita kembangkan kan kalau mau mengembangkan satu deal kan memang harus perlu banyak leasing. Karena apa? Ya ini Nah, sekarang dulu aja loh. Itu kan banyak leasing ini barang. Menurut saya sorry. Bukan posisi yang Ari. Ari ini sebagai apa? Apakah kamu punya showroom terus begitu cari leasing atau apa? ya bukan ketika saya punya sales misalnya tanya nih ke saya, Pak Ya. ini. Sekarang Leasing aja apa loh. ini? Itu nanti. Sekarang aja loh. Ada yang dijual apa enggak? Semua kan proses. Loh, enggak. Sekarang itu loh. Sekarang Berarti nggak ada. enggak Kalau ada. ada kan saya pasti akan ke mister. Nah, berarti enggak ada toh? Nggak adanya ini karena Nggak apa? ada. Karena ketika ada yang tanya, nggak iso rek, nggak ono ini rek, nggak iso. Nah, itu yang terjadi. Makanya blank nggak ada. Tapi ketika misalnya ada prospek Nah. ini ada ini, Nah. saya bisa ngomong. Nah, sekarang saya tanya dulu. Ada apa enggak? Nggak ada. Misalnya. Ya sudah, beres. Nggak perlu dibicarakan apa stok, harga, leasing, tidak perlu. Kecuali Ari ada ngomong, saya ada prospek ini, minta Kalau leasing ini. prospek ada misalnya. Ya, oke. Cuman masalahnya adalah di leasing. Di leasing. Oke. Ya. Sekarang saya tanya gini aja. Sekarang itu loh, ada nggak prospek yang bermasalah di leasing, ada nggak? Satu itu ada customer pickup ya toh, akhirnya karena pakai titipan DP-nya terlalu besar, akhirnya kan harus pakai leasing lain. Enggak. Itu bank checking apa enggak? Udah checking. Enggak bank checking. Ya. Namanya siapa? Ya sudah berlalu nih bro. Nah, berarti Nah, nggak ada. Sekarang ada nih customernya Ilyas. Ilyas, oke. Itu saya masih nguber karena apa dia Apa itu? Innova BAT. Innova BAT, Ya, oke. belum ngasih DP tapi prospek ini Mister kan tanya prospek kan. Prospek artinya kan orang yang mau beli, belum tentu beli. Itu namanya prospek. Nah. Karena apa itu butuh proses. Nah, itu urusan nyari. Sekarang ini loh, ada apa enggak?
misalnya dia sih ditelepon, misalnya bisa ngasih tanda jadi nggak? Ya kan orang mau ngasih tanda jadi kan mesti lihat perhitungannya dulu ke leasing, Nah, bisa masuk apa enggak gitu. Berarti belum, kan gitu dong. Jadi yang Kalau mau yang sudah mateng ya kan berarti nggak usah diomong misalnya. Artinya orang sudah ngasih tanda jadi jebret, berarti sudah clear semua. Betul. Sekarang gini misal, orang mau beli mobil, mau ngasih tanda jadi itu kan ketika sudah clear semua. Gitu. Dia tidak lagi tanya hargamu berapa, diskonmu berapa, tapi sudah deal. Menurut Ari, nge-clearkan itu urusan saya atau bukan? Posisi saya atau bukan? Dan posisi saya memang. Nah, bukan posisi saya toh. Ya. Itu tidak akan saya bahas. Jadi ketika kita ketemuan itu, sih pasti Ari sudah siap untuk posisi, saya sudah siap untuk posisi. Posisinya Ari ketemu sama saya, jadi kita. Tapi kalau Ri mau tak fight no di leasing mana? Misalnya gitu dong. Atau di fight no di harga berapa? Arinya belum siap, ya nggak bisa. Gitu dong. Lah, posisi siap itu ada jam-jamnya, jam 9.00 sampai dengan 9.59. Dipastikan pada saat itu Ari sudah siap dalam posisi itu, saya sudah siap dalam posisi saya. Ari posisi siap di posisinya, saya siap di posisinya. Kalau jadi ya jadi, kalau nggak jadi keputusan ada di saya. Itu bukan keputusan di Ari, bukan. Jadi misalnya, oh ya leasing ini barang, ini saya diputuskan dari mana, Mister? Lihat ini barang. Ya apa adanya itu diperjuangkan sampai selesai. Kalau misalnya keputusannya ada di Ari, ya nggak pernah ketemu. Lah nggak pernah ketemu, akhirnya apa? Akhirnya dibongkar melalui YouTube ini, melalui podcast ini supaya apa? Supaya paham dan bisa dilihat terus. Kalau nggak gitu, jadi buah pikirannya Ari, tapi nggak kesampaian. Kenapa kok nggak kesampaian? Karena detail-detail halusnya ini itu harus dibahas satu persatu mulai dari awal sampai akhir dan akhirnya diakui bahwa oh kira-kira seperti ini yang kita jalan gitu dong. Jadi kalau saya melihatnya itu saya nggak bingung karena apa, saya ngambil posisinya itu posisi apa yang mau saya ambil itu jelas gitu dong. Oh kalau saya dipermainkan sama sales terus itu pilihannya dua, antara saya pakai software yang bisa tanpa sales ya toh, daripada dipermainkan terus, atau saya memaksa untuk menggunakan YouTube itu toh. Loh, kok paksa memaksakan kendak? Loh, iya. Kalau misalnya sistemnya kayak sistem Gojek ya toh, customer mau cari Toyota bisa dimanapun juga. Itu kalau misalnya bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima, misalnya vaksin ya toh. Orang vaksin, ada yang mau, ada yang nggak mau gini barang, paksa, akhirnya harus vaksin semuanya. Ya vaksin semuanya. Mau nggak mau, kalau nggak gitu dibully di YouTube. Itu sistem apa prespon istilahnya kan gitu. Ditekan, orang ditekan kan gitu dong. Gitu dong. Nah ini pasti tetap kalah sama ini. Iya kalau misalnya Gojek itu ada yang mau jadi Gojek. Kalau misalnya kita wis bayarnya nggak nututi, dari Gojek wis timbangnya ini mendingan jadi sales saya. Ya nggak ada yang mau jalanin. Gitu dong. Jadi tetap kalah sama sistem yang press on ini. Nah saya di dalam posisi ini saya melakukan press on. Pokoknya harga berapa tak makan. Yang penting ada buktinya, beres. Itu berarti jingli. Kalau buktinya berupa omong-omongan, isu-isu dok ya nggak ada yang selesai, nggak ada akhirnya kan gitu dok. Nggak berakhir dalam penjualan kan. Paling berakhirnya dalam bentuk menyalahkan saya toh. Saya nggak mau disalahkan, akhirnya saya menyalahkan Adi. Gitu dong. Lah salah-salahan sing bener sing mana? Sing bener yang ada di YouTube. Maksudnya benar menurut saya tapi tidak ada di YouTube. Gitu. Nah, menurut Ari tapi nggak ada di YouTube. Ya itu. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan. Kalau kayak gitu nggak ada pilihan. Yes, pokoknya kira-kira pemikiran Mister sudah firm gitu barang. Terus sekarang coba ini kalau pokok sales kok ini harus betulan ini barang nggak ngomong nggak YouTube no ini barang lu mau ngesakan enggak terus nggak ngerti dicari Mister kok ini nggak mau ini barang ya pokoknya kan nggak ngelem tak YouTube no aja penting aku urip menurut sampai aku nggak urip jadi nggak urip itu jangan
salah saya ya bagaimana kamu cari korban kan gitu dong. Apa ini salah saya ini? Ayo di kan gue gini. Parah. Ada dibiarkan orang itu mau vaksin nggak vaksin, wakil sih nggak vaksin dibanding vaksin. Gak iso pokoknya di sensus cerah. Pokoknya sing ini barang kalau nggak bisa parani, menurut sorry di tempat, menurut beres. Celana media untuk kesini das. Nah itu baru tindakan yang bagus. Memaksakan itu selama pemerintah memang dia punya hak untuk memaksakan karena dia yang punya pemerintahan. Tapi kalau ke sini kan kita memaksakan kehendak kan ya tidak bisa. Kenapa ya? Dia punya pilihan. Kita mau maksa, Pak, apa harus sampean maksa kita? Saya juga istilahnya. Apa haknya Anda melarang saya? Apa haknya dia Anda tidak melarang nyaman saya? itu kan juga Ya kayak apa? Silakan tidak usah di Toyota. Kan kita tidak punya hak untuk melarang dia di Toyota. Anda tidak punya hak untuk melarang saya untuk tidak di Toyota. Loh, iya, tapi kan istilahnya Kan gitu toh. Berarti saya mau di Toyota, iya toh. Karena kamu tidak punya hak untuk melarang saya tidak di Toyota, berarti saya boleh di Toyota toh. Ya kekuatan sekarang. Anda sebagai sales, saya sebagai siapa kan Anda tahu kan gitu toh. Anak isi gue dealer, ya wes. Tinggal kon gelem apa kan, kon enggak gelem ya wes gitu terus gitu. Misalnya di tempat lain, itu dealer lain silakan. Jadi sing mau dimangsa sapa? Ya jelas. Sing mau dimangsa mana? Ya dealere bapak sing ngongkon ibu. Ibu dulu mau dikuasai. Jadi ini mungkin Ron ada yang ditanyakan atau masukan Ron? Roni? Loh, enggak kamu dulu. Saudara yang mau bicara kan belum. Ini menurut. Karena pasti gak ketemu terus Mas. Loh, enggak ketemu di mana? Enggak ketemu nek kamu ngambil posisi atau netral. Ngambil salah posisi atau netral. Nek posisi bener ya ketemu. Nek ngambil posisi netral. Gini loh. Kalau Berarti saya kan polarisasi. jujur posisi pasti di satu kita. Saya nggak punya pilihan dan nggak boleh memilih. Iya, benar itu. Terus? Tapi kan saya ini pingin gitu. Ayo Mister, ini dijalankan. Yo iya yo, sudah jalan. Cuma kan oh ya Mister, di jalan ini kita kendalanya ini. Bolanya di mana? Saya tanya, bolanya di mana? Ya ketika Mister minta bukti itu loh, itu aja. Kenapa? Ada nggak ada bukti yang bisa buktinya nggak ada telepon. Kita bisa jual, yang lainnya bisa jual. Tidak. Sudah istilahnya bukti konkret. Belum tentu, nek sing ngono jual ngebom ya iso ae, kan gitu toh. Ya iso ae. Lah buktinya ngebom apa enggak itu sing harus selesaikan. Pokoknya intinya satu ya Ri ya. Pokoknya saya tidak membuat sales itu punya bargaining power. Betul. Ngerti nggak? Nah, tidak ada. Kalau kamu seperti itu berarti membuat sales punya bargaining power gak ono. Sing penting pokoknya sales dan kebetulan tok wis mari. Tuh harga gini parah. Ya kalau bisa buktikan, kalau nggak bisa buktikan harus nggak pakai sales. Saya sih ngomong sama customer langsung. Pengen tahu aku ya apa. Gitu toh. Jadi saya menggunakan orang-orang yang memang motivasi. Kalau nggak motivasi ya bos nggak usah dianggap. Kuat. Apa? Pokoknya setoran tok. Aku sing maju nang customer gitu toh. Jadi gitu. Posisi yang pokoknya aku ono target ini ya aku cari nyekel sales ngono tok. Sales sing gak gelem dicekel ya tak cakup, nek gak ngono tak cukup customer-e gitu tok. Makanya itu ada tulisannya di depan. Ya. Saya hanya menggunakan sales yang bisa dipercaya. Kalau nggak bisa dipercaya, apa ya langsung hubungan sama customer. Ngapain hubungan sama sales? Mau sales gunanya hanya untuk memanfaatkan kita toh. Itu toh. Jadi istilahnya simbiosis parasitisme, parasitisme, bukan simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis komensalisme, istilahnya cuman diem-diem tok dan youtuber ini gak jadi duit, menurut tok. Sing pasti
kamu tidak bisa jadi parasit dan tidak bisa komensalisme atau tidak bisa netral. Ya apa caranya? Wajib mutualisme. Wajib mutualisme. Gitu, toh. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, sambil nunggu Ari dalam posisi Mister. Ini ada bukti transfer dan leasingnya tepat sudah. Nah, ya Ari ini jalan. Kan belum tentu misalnya ada transfer dan ada leasingnya saya mau, kan belum tentu mau juga ya toh. Ya toh. Tapi tugasnya Ari adalah memberikan itu. Kan gitu toh. Gitu. Oke, ya jalan kan gitu. Kalau nggak oke ya nggak jalan. Dan terus mari ngono ya apa? Mister ya wis itu tugasnya Ari. Kalau Ari mengambil keputusan mau ngambil posisi, Mister ini ada dan ini harus diputuskan dan ini harus kayak gini, ya itu nggak mungkin jadi. Nggak mungkin jadi gitu. Nah itu, tapi yang terjadi di deal lain kan nggak kalau nggak kayak gini ya kan kemakan dia makanya DF itu dibunuh dulu kan. DF itu yang membuat kita jadi keder gitu loh, ada bisa. Tapi ini kalau DF nggak keder nggak ada bisa kan. Nah terus mari gitu, kalau nggak ada ya Pak, loh mereka bisa kan katanya hari gitu, itu tidak boleh, itu harus dibunuh, harusnya seperti itu gitu dong. Nggak percaya nanti bongkar kan gitu dong, kan gitu dong, bongkar gitu dong. Misalnya salah satu sales si A ya dong, si A ya dong, ya kita ngomong aja, oh sales A itu ada di motor misalnya wali kota, kita ngomong terus terang aja ya dong. Itu bajingan, ngono tok. Iku membuju-buju itu, PPKM nggak tahu nih misalnya itu dimanfaatkan sama sales. Nah terus supervisornya ya apa? Supervisor yang podo bajingan, kan ngono. Kepala cabang yang podo bajingan nih, Musta yang podo bajingan nih, katamu budui kan gitu dok. Ya kan gitu dok. Ya itu diungkapkan aja tuh. Kenapa kok takut? Nggak usah. Dan dibajing-bajingan tok, dan ngono lemah dan kamu bisa masuk ke sana. Akhirnya apa, orang yang benar yang dimenangkan. Ngapain? Kalau bajingan sikaten. Ngapain tepat? Kan gitu. Iya tuh. Tunggu momen apa mana? Iya tuh. Gitu. Nah, itu lewat YouTube, bongkarnya lewat YouTube. Ya, nah ini nanti dunia bajing-bajingan ada di inklusi yang kelima ya, apa caranya di bajingan jadi berduit dan gitu. Nah, kalau bongkar. Dari mana? Dari sini aja contoh. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Pasti transfer 5, 4, 3, 2, 1, speak out.